Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Lilinya masih tetap menyala. Nanti di akhir dari doa kita baru lilinya dimatikan dan saya akan sampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terbukti Tuhan pelihara kami sepanjang 1 tahun hingga sampai saat ini Tuhan. Kami masih tetap kuat, kami masih tetap sehat untuk mengikuti setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kami. Kami percaya itu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami. Itu bukan karena kemampuan kami, tapi Tuhan yang memberikan kemampuan kepada setiap kami. Oleh karena pada saat ini Tuhan merupakan ucapan syukur kami. Kami datang dan membawa melalui puji-pujian kami, penyembahan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami merayakan perayaan Natal, kelahiran Tuhan Yesus yang sudah terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Dan saat ini kami mengingatnya kembali dan kami merayakan. Kiranya melalui perayaan pada kesempatan ini, mengingatkan kami akan apa yang Tuhan Yesus lakukan demi menebus kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya melalui lilin yang kami sudah nyalakan di tangan kami, melambangkan sukacita, melambangkan terang yang sesungguhnya telah hadir di tengah-tengah kami, untuk menerangi setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan kami, ini yang menjadi persembahan dari hati kami yang sungguh-sungguh. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan kesempatan ini biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, biarlah apapun yang kamu sampaikan, biarlah anak-anak-Mu bisa mengerti, bisa memahami, dan mereka bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, acara penyampaian firman Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga, haleluya. Amin. Ya. Anak-anak semuanya, lilinya bisa kembali dimatikan. Dan masing-masing siapkan Alkitabnya. Ya, siapkan Alkitabnya. Ya, jadi judul Natal kita pada tahun ini adalah Sambutlah Sang Raja Damai. Ya, coba semuanya bacakan ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sambutlah Sang Raja Damai. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Sambutlah Sang Raja Damai. Dan tema Natal ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 ya. Tema Natal ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Coba kita baca sama-sama. Ntar saya akan tampilkan ya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Oke, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam Perjanjian Lama, ada banyak nabi yang sudah menubuatkan tentang kelahiran Sang Raja Damai itu, atau kelahiran Yesus Kristus. Nubuatan artinya sesuatu yang disampaikan Tuhan melalui nabi, dan nabi itu sampaikan kepada umat. Dan apa yang disampaikan oleh nabi kepada umat, itu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan kalau kita berbicara tentang nubuatan, apa yang dinubuatkan oleh para nabi, itu sudah pasti terjadi. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, di Yesaya pasal 9 ayat 6, itu jarak waktu dengan kelahiran Tuhan Yesus itu ratusan tahun. Tapi kalau hari ini kita bisa merayakan, berarti nubuatan dalam Yesaya 9 ayat 6 itu tidak bohong. Artinya benar-benar terjadi. Nah, ayat ini adalah salah satu nabi dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kelahiran Raja Damai itu. Nah, di dalam nubuatan di Yesaya pasal 9 ayat 6 ada 4 hal yang dinubuatkan di situ. Yang pertama itu tentang penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Raja damai. Dan ini adalah kepribadian Tuhan Yesus. Memang Yesus adalah penasehat ajaib. Yang kedua, memang Yesus adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga, memang dia adalah Bapa yang kekal. Dan yang keempat adalah Raja damai. Dan poin yang keempat yang saya ambil menjadi tema kita pada Natal di tahun 2001 ini yang akan kita bahas secara bersama-sama, yaitu sambutlah Sang Raja Damai. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa dalam nubuatan ini Yesaya menyebut Yesus sebagai Sang Raja Damai? Ya, pertanyaan saya untuk kita semuanya, mengapa dalam nubuatan ini Yesaya menyebut Yesus sebagai Sang Raja Damai? Ya, perhatikan. Karena sepanjang sejarah bangsa Israel, mereka sangat jarang hidup dalam kedamaian. Kalau kita lihat cerita Alkitab, ya, itu dimulai dari Musa, dan setelah Musa, Yosua menggantikan Musa. Itu aman. Waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, walaupun mereka hidup dalam pemberontakan, tegar tengkuk, hidup dalam perbuatan dosa, penyembahan berhala, mereka masih bisa diatur. Lalu setelah Musa mati, Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan sepanjang sejarah bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, mereka hidupnya tentram, hidupnya damai, hidupnya aman. Tetapi setelah zaman Musa, mereka hidupnya sudah tidak aman lagi. Mereka hidupnya sudah kacau. Mereka menyembah berhala, perkawinan campur, dan lain-lain sebagainya. Mereka selalu berperang. Sehingga tidak ada kedamaian di dalam hati mereka. Tidak ada sukacita di dalam kehidupan mereka.
Maka nubuatan tentang kelahiran Yesus sebagai Raja Damai itu menjadi pengharapan bagi orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa dengan adanya kelahiran Raja Damai itu akan mendamaikan seluruh bangsa. Dengan adanya kelahiran Raja Damai itu, mereka akan mendapatkan ketenangan. Dan terbukti kalau kita baca di dalam kitab Injil, cerita Tuhan Yesus sepanjang dia melayani, banyak orang yang berusaha untuk mengangkat dia menjadi raja. Padahal Yesus itu memang dari sana sudah raja. Dari sana itu dia sudah turun sebagai raja. Tapi karena ketidaktahuan mereka, ketidakpemahaman mereka terhadap pribadi Yesus itu, sehingga seolah-olah mereka yang akan mau mengangkat dia sebagai Raja Damai. Kira-kira begitu. Mereka selalu hidup dalam peperangan, mereka selalu hidup dalam pertentangan. Sehingga dengan adanya nubuatan Yesaya terkait dengan kedatangan Sang Raja Damai, itu menjadi pengharapan bagi bangsa Israel. Ya, jelas ya? Oke, yang berikutnya. Yang tadinya kita bicara tentang nubuatan, ya. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau nubuatan itu tidak terjadi, maka itu namanya bukan nubuatan. Dan nubuatan itu hanya disampaikan oleh nabi. Sekarang tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi nubuatan, karena semuanya sudah dapat digenapi, kecuali tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, nubuatan yang tadi kita baca di ayat Yesaya 9 ayat yang ke-6 itu dapat digenapi di Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 dan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-36. Ya. Saya ulangi lagi. Nubuatan yang ada di Yesaya itu dapat digenapi di Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 dan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Itu menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dari kedua ayat ini menjadi bukti bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya benar-benar terjadi. Ya, jelas ya? Oke. Yang berikutnya. Ada pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama. Mengapa kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai itu merupakan hal teristimewa, ya? Merupakan hal teristimewa bagi kehidupan kita sebagai umat Kristen. Dan ini perayaan Natal bukan hanya dirayakan oleh kita orang Indonesia, tapi seluruh dunia yang beragama Kristen sudah pasti mereka juga ikut merayakan kelahiran Sang Raja Damai itu. Pertanyaannya adalah mengapa itu merupakan hal teristimewa bagi kita? Emang adanya ini. Jawabannya adalah pada dasarnya ya kita semua hidup dalam masalah, ya kan? Benar kan? Ya. Siapa yang tidak pernah punya masalah? Ya. Siapa yang tidak pernah sakit? Ya. Siapa yang tidak pernah stres? Siapa yang tidak pernah khawatir? Saya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah atau stres, khawatir, sedih dan lain-lain sebagainya. Mungkin kalian sebagai siswa stres dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mau kerja nggak ada kuota, ya kan? Ada kuota, gangguan sinyal. Ya, ada kuota dan sinyalnya tugasnya susah karena belajarnya online, ya kan? Belum dijelasin sama gurunya.
apalagi matematika, bahasa Inggris dan lain-lain sebagainya. Saya yakin sudah pasti kalian stres. Ya kan? Lalu yang berikutnya, dalam kondisi pandemi ini sudah pasti kita khawatir. Benar kan? Itu sudah pasti kita khawatir. Khawatir akan pekerjaan, orang tua kita ada yang di PHK karena di perusahaannya ditutup, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Lalu sedih dan masih banyak masalah yang lain yang kita alami. Artinya bahwa mengapa kelahiran Sang Raja Damai itu sangat penting dalam kehidupan kita? Karena pada dasarnya kita semua punya masalah. Sehingga dengan adanya kedatangan Sang Raja Damai itu bisa mendamaikan hati kita. Hati kita yang damai, hati kita yang tenang, hati kita yang mau terbuka untuk menyambut Sang Raja Damai itu akan memberikan ketenangan, memberikan kedamaian di dalam setiap kita menjalani kehidupan kita. Saat lahir Yesus Kristus Sang Raja Damai itu merupakan solusi bagi kita untuk kita keluar dari masalah hidup. Ya, untuk kita keluar dari masalah dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya bilang, ya kan? Ya, siapa bilang kalian masih kecil lalu kalian tidak punya masalah? Setiap kita punya masalah masing-masing. Orang tua punya masalah sendiri, anak punya masalah sendiri, keluarga yang di sekitar kita punya masalah sendiri. Ya. Siapa bilang orang kaya tidak punya masalah? Siapa bilang artis tidak punya masalah? Bahkan kalau kita lihat di TV, artis itu lebih banyak masalahnya. Orang kaya lebih banyak masalahnya. Ya. Sampai banyak artis yang narkoba hanya untuk menghilangkan masalah yang dialami. Supaya pikirannya tenang. Dia pikir dengan adanya dia narkoba, pikirannya akan tenang. Kira-kira begitu. Makanya saya mau bilang, dengan adanya kelahiran Tuhan Yesus akan mendamaikan kita, akan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Makanya tadi pertanyaan, mengapa kelahiran Sang Raja Damai itu menjadi hal yang teristimewa? Karena dengan adanya kelahiran Sang Raja Damai itu menjadi solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Amin. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan adanya kelahiran Sang Raja Damai itu cukup untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita? Buat saya, jawabannya adalah cukup. Tetapi, ada kata tetapinya. Tergantung setiap kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan atau tidak. Kita sudah tahu, kita sudah yakin bahwa dengan adanya kelahiran Kristus akan mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, memberikan kedamaian kepada kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau datang untuk membawa masalah kita kepada Tuhan? Apakah kita mau datang untuk menyerahkan setiap persoalan ke dalam kehidupan kita kepada Dia yang sanggup untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita? Itu semuanya tergantung dari pribadi kita. Saya sama kalian sebagai siswa, kita berbeda dalam merespon masalah. Ada yang merespon masalah stres dan bisa bunuh diri. Yang kira-kira begitu, ya kan? Ada yang kalau menghadapi masalah itu harus jalan-jalan dulu ke mall, ya kan? Ada yang menghadapi masalah itu harus makan es krim, ya kan? Tapi ada lagi yang aneh, menghadapi masalah marah-marah nggak jelas, ya kan? Marah-marah nggak jelas, semuanya serba salah, ya kan? Adiknya dipukulin, orang tuanya bahkan dia berani-berani marahin orang tuanya. Itu adalah anak yang kurang baik, anak yang karakternya kurang baik, ya. Karena apa? Dia salah dalam hal merespon masalah yang dia hadapi. Seharusnya kalau dia tahu bahwa dengan adanya Yesus yang bisa sanggup menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan, dia datang membawa masalahnya kepada Tuhan. Ya, dia datang membawa masalah yang dihadapi kepada Tuhan. Ada satu pernyataan begini. Allah tidak bermasalah dengan orang yang bermasalah. Tapi Allah bermasalah dengan orang yang bermasalah. Yang tidak datang membawa masalah itu kepada Allah. Itu benar-benar masalah. Saya ulangi lagi. Allah tidak bermasalah
dengan orang yang bermasalah. Tetapi Allah bermasalah dengan orang yang punya masalah, tetapi tidak mau datang membawa masalah itu kepada Allah. Itu benar-benar masalah. Dan saya mau kasih tahu kalian, sampai kapanpun kamu punya masalah, kalau kamu belum bisa menyelesaikan masalah itu, maka masalah itu akan tetap ada. Sampai tahun depannya lagi, masalah itu tetap ada. Oleh karena itu, datanglah bawa masalahmu kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, masalah yang kamu alami saat ini. Amin untuk kita semuanya. Oke, yang berikutnya. Ya. Dengan adanya kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai itu membawa berkat. Dan di sini saya tuliskan ada 7 berkat dari kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai itu. Yang pertama, membawa jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Itu di Yohanes 14 ayat 6. Bunyi ayatnya kira-kira begini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Di sini ada dua poin yang ditekankan. Ada jalan kebenaran dan ada hidup yang kekal. Ya. Semua orang bisa memakai berbagai cara untuk sampai kepada titik di mana pengharapan dia untuk sampai kepada surga yang diharapkan. Tetapi kalau dengan cara lain hanya bisa berujung kepada kesesatan. Tetapi dengan adanya kelahiran Sang Raja Damai itu memberikan jalan yang benar, memberikan jalan yang tepat, jalan yang pasti untuk kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, dia bukan hanya menyelesaikan masalah kita, dia bukan hanya membuat kita damai, tetapi dia juga menunjukkan jalan yang benar bagi kehidupan kekal yang akan datang. Yang berikut, ya, kasih, ya, Yohanes 3 ayat 16, ya, Yohanes 3 ayat 16 kira-kira ayatnya berbunyi seperti ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa poin yang pertama menunjukkan jalan yang benar, dan poin yang kedua memberikan ketegasan, menegaskan bahwa barang siapa yang percaya kepada kelahiran Sang Raja Damai itu, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Ya. Amin untuk kita semuanya. Oke, poin yang ketiga, memberikan kelegaan, ya. Matius pasal 11 ayat 28. Di situ kira-kira ayatnya bunyinya begini, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kalau dilanjutkan ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada-Ku. Akulah lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, ya. Ayat yang terakhir itu sudah sedikit lupa, ya. Tapi yang menjadi penegasan di sini ayat yang ke-28. Di situ seperti ayat undangan. Yesus bilang, "Marilah kepadaku." Ya kan? Yesus membolehkan dirinya untuk siapa saja bisa datang kepadanya. Ya kan? Setiap kita datang membawa setiap persoalan dalam kehidupan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Artinya semua yang punya masalah, datang kepada dia. Karena dia yang bilang, datang kepada saya. Ya kan? Jangan sampai ayat ini bilang Yesus membolehkan untuk kita datang kepadanya bagi setiap kita yang punya masalah. Justru kita tidak datang ke Tuhan Yesus. Kita cari dukun, ya kan? Kita pikir dukun itu adalah orang pintar. Ya, saya mau kasih tahu kalian, kenapa orang kalau punya masalah datang kepada dukun yang dianggap dukun adalah orang pintar. Saya mau kasih tahu ya, kenapa dianggap dukun itu orang pintar? Karena yang datang itu orang bodoh semua, ya kan?
Dia tidak tahu kalau Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Ayat ini sangat jelas. Yesus membolehkan dirinya untuk kita bisa datang membawa setiap masalah dalam kehidupan kita. Yang poin yang berikut, ya, kuasa untuk mengusir setan, ya, saya lanjutkan saja ya, biar lebih cepat. Menyembuhkan, ya, menyembuhkan setiap penyakit yang kita alami. Kisah Para Rasul 3 ayat 16 itu menjelaskan tentang di mana Yohanes dan Petrus dan Yohanes, ya, baru saja keluar dari bait Allah, mereka menyembuhkan orang yang meminta-minta di gerbang bait Allah. Lalu ketika dia minta sama Yohanes dan Petrus bilang ke orang yang mengemis ini, orang yang sakit ini, emas dan perak saya tidak punya, tapi apa yang saya punya saya akan berikan kepada kamu. Dan saat itu Petrus bilang, ya, di dalam nama Yesus sembuhlah dari penyakitmu. Akhirnya apa? Orang yang sakit yang minta-minta di depan gerbang bait Allah itu langsung sembuh. Walaupun tidak menyelesaikan masalah. Karena setelah itu Petrus dan Yohanes itu diadili. Dibawa kemana-mana untuk diadili di hadapan mahkamah agama. Tetapi pada akhirnya mereka bisa sanggup untuk melewati tantangan yang mereka hadapi pada saat itu. Yang berikutnya adalah memberikan sukacita. Kalau hari ini ada yang tidak punya sukacita, ada yang kurang memiliki pengharapan karena ada banyak masalah, percayalah bahwa Yesus pasti memberikan sukacita bagi kita semuanya. Yang terakhir dari poin ini adalah memberikan pengharapan kepada kita semuanya. Ya, dan saya berharap kalian tetap berharap kepada Tuhan. Kalian tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan pribadi kalian masing-masing, dimanapun kalian berada. Percayalah, Yesus sudah pasti sanggup. Yesus sudah pasti mau untuk menolong anak-anak yang memiliki masalah. Yang penting datang pada Yesus untuk membawa setiap masalah yang kamu hadapi. Yang berikutnya, hal apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyambut Yesus Kristus Sang Raja Damai itu? Untuk kita bisa menyambut Sang Raja Damai itu, tentunya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam diri kita. Sama seperti kalau orang kita mau menerima tamu, ya kan, yang datang dari jauh, sudah pasti rumah kita sapu. Sudah pasti kita mempersiapkan hal-hal yang mungkin menjadi kebutuhan dari tamu itu. Tempat tidurnya kita siapkan dan semuanya pokoknya kita siapkan. Nah, dalam hal ini, dalam menyambut kedatangan Sang Raja Damai itu, kira-kira apa yang seharusnya kita persiapkan? Sehingga ketika Raja Damai itu datang, itu dia bisa mendapatkan tempat yang tepat dalam hati kita. Kita belajar dari orang-orang Majus, ya. Dalam kitab Matius pasal 2 ayat 10 sampai 11. Itu menjelaskan tentang di mana orang-orang Majus ketika mereka mendengar bahwa ada kelahiran Sang Raja Damai itu, mereka datang dan yang mereka bawa, yang mereka persiapkan adalah apa? Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ada 3 persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemenyan dan mur, ya. Ini biasanya dipakai di dalam bait Allah, ya, atau dipakai di dalam istana raja begitu. Supaya apa? Istana itu menjadi wangi. Ini adalah wangi-wangian. Dan itu hanya dipersembahkan kepada raja. Dan orang Majus ketika mereka mendengar kelahiran Yesus Kristus dan mereka membawa kemenyan dan mur, itu pertanda bahwa mereka percaya bahwa bayi yang sudah lahir itu bukan bayi yang biasa, tetapi raja di atas segala raja yang dilahirkan. Yang kedua, emas merupakan salah satu pemberian orang Majus kepada bayi Yesus sebagai tanda penghormatan kepada raja. Dan ini juga hanya layak diberikan kepada raja. Mana mungkin bayi yang baru dilahirkan
lalu dikasih kemenyan dan mur, lalu dikasih juga emas. Ini hal yang tidak masuk akal. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu adalah hal yang tepat. Itu adalah hal yang baik. Karena mereka percaya. Respon mereka terhadap kelahiran Sang Raja Damai itu tepat. Bahwa bukan bayi biasa. Tetapi bayi yang dilahirkan itu adalah Sang Raja Damai. Yang akan mendamaikan umat manusia dari segala persoalan hidup. Pertanyaan saya yang tadi. Apa yang seharusnya kita persiapkan untuk kita bisa menerima Sang Raja Damai itu? Yang harus kita persiapkan adalah bertobat, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sudah percaya Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi saya bilang, kalian harus percaya Tuhan Yesus. Ya, kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah di dalam hati kalian itu sudah ada Tuhan Yesus? Sudah ada Roh Kudus yang membimbing kalian, menuntun kalian ke jalan yang benar? Saya yakin tidak semua kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita, memiliki Tuhan Yesus dalam hati kita, yang terus membimbing kita, yang terus menuntun perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, untuk kita bisa menyambut, kita harus bertobat. Bertobat artinya apa? Berbalik dari perbuatan yang buruk dan lakukan perbuatan yang baik. Kalau dalam bahasa Yunani adalah metanoia, ya, yang artinya berubah pikiran. Pikiran kita yang memikirkan hal-hal yang tidak jelas, pikiran kita yang tadinya memikirkan hal-hal yang tidak penting, sekarang kita rubah cara berpikir itu untuk kita pikirkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Yang tadi kita mikir bagaimana caranya saya bisa jahilin teman saya, bagaimana caranya saya bisa berbuat dosa. Sekarang kita rubah cara berpikir itu. Bertobat dari perbuatan itu. Dan tanamkan cara berpikir yang baik. Untuk apa? Hati kamu siap untuk menerima Sang Raja Damai itu. Karena sama seperti kamu mau menerima tamu. Tidak mungkin. Ya, tamu yang kamu terima, kamu suruh untuk duduk di tempat yang begitu banyak sampah yang ada di situ. Enggak mungkin. Ya. Kalau tamu saja, kamu harus membersihkan rumahmu. Kamu harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kamu membolehkan dia mendapatkan tempat yang tepat. Apalagi Tuhan yang kamu percaya. Apalagi Yesus yang akan membawa damai, membawa sukacita dalam rumah. Kenapa kamu tidak mempersiapkan? Bicara rumah, itu bukan berbicara tentang rumah yang berbentuk fisik, tapi berbicara tentang hati kita. Apakah hati kita sudah siap untuk menerima Tuhan Yesus? Untuk kita mempersiapkan hal itu, maka kunci pertama yang harus kita lakukan adalah kita bertobat dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita itu pasti berbuat dosa di hadapan Tuhan. Setiap hari kita tidak terluput dari setiap dosa yang kita lakukan. Tapi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 di situ dikatakan, ya, barang siapa yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia adalah setia dan adil untuk mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Mengakulah dosamu di hadapan Tuhan. Pasti dia mau mengampuni kamu. Ya, mengaku dosa itu bertanda bahwa kamu mempersiapkan hatimu untuk menyambut Sang Raja Damai itu. Yang kedua adalah berdoa dan membaca Alkitab. Kelihatan orang yang bertobat sudah pasti berdoa dan membaca Alkitab. Jangan sampai kita lupa, ya. Ya, bertobat sih iya, tapi nggak pernah berdoa. Apakah bisa dibilang di bertobat kalau tidak pernah berdoa, kalau tidak pernah membaca Alkitab? Saya yakin bukti dari pertobatan seseorang, dia mau lakukan 2 poin yang di bawah, yaitu berdoa dan membaca Alkitab. Baca dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Di situ di Mazmur 1 ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, tidak harus siang dan malam, bisa sepanjang kehidupan kita harus membaca dan merenungkan Taurat itu. Karena apa? Dengan adanya kita membaca Alkitab, dengan adanya kita berdoa, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, ya.
membaca Alkitab. Untuk apa? Meminta petunjuk dari Tuhan. Hanya Alkitab yang bisa memberikan petunjuk. Oh, ini salah. Oh, ini benar. Kenapa? Banyak orang melakukan dosa. Karena mereka tidak tahu. Atau, kalaupun tahu. Karena apa? Mereka belum bertobat. Roh Kudus tidak ada dalam hati mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah keinginan hati mereka. Poin yang ketiga adalah tunjukkan kasih dalam kehidupan kamu. Kalau kamu sudah bertobat, kalau kamu sudah berdoa dan membaca Alkitab, maka pribadimu jadikan kitab terbuka. Kamu tidak harus membuka Alkitabmu dan tunjukkan kepada orang lain. Tapi melalui sikap hidup kamu, orang bilang, oh itu anak baik. Dikasih jempol 2 lagi. Ya. Kalau bisa 4-4-nya sama kakinya bisa dikasih. Kalau sikap hidupmu itu baik. Kalau sikap hidupnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau apa yang kamu bicarakan, ya kan, ngomong sama temanmu itu kamu goblok-goblokin temanmu, ya kan, semua kebun binatang keluar. Saya mau bilang, itu adalah anak-anak Tuhan ya, bukan anak Tuhan lagi, itu anak setan, ya kan. Kalau mulutnya nggak bisa dijaga, sikap hidupnya nggak bisa menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupannya, ya. Jadi melalui perayaan Natal kita ini dengan tema sambutlah Sang Raja Damai. Saya yakin melalui firman Tuhan yang saya sampaikan tentang kesiapan hati untuk menyambut Sang Raja Damai. Kamu harus apa? Bertobat, berdoa, membaca Alkitab, dan kamu tunjukkan kasihmu. Kalau kamu sudah siap dan kamu sudah menerima Raja Damai itu dalam kehidupan pribadi kamu, dimanapun kamu berada. Kiranya melalui firman Tuhan ini menolong kita, mengingatkan kita untuk kita selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sepanjang kami belajar firman Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, terbatas dalam berkata-kata. Tapi Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja dalam setiap hati kami, hati anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah mereka bisa mengerti, memahami firman Tuhan yang Mu sampaikan, dan mereka mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan lanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya tetap membimbing kami, menyertai kami, agar apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.